Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa jannatin 'arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lahu mazlamatun bidatihi min irhihi aw sayyin falyatahalahu. Sadaqallah wa sadaqa rasulun habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya terhormat Inatillah Adainullah Al-Ustaz Muhammad Bugari, yang terhormat Ketua TKR Masjid Jami At-Taqwa Kota Bogor Haji Imam Basuki serta jajarannya, khusus dari kanan Al-Ustaz Burhanuddin, Al-Ustaz Nurdin, Ustaz Tanam, Al-Ustaz Hidoyo, dan para tokoh serta suku lainnya. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat dan batin, sehingga bisa istiqomah mendidik kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada aparatur pemerintah, khususnya dari RT 1 sampai 9-nya, ada semua ada? Ada. Insya Allah ya. Ya ada di sini di rumahnya gitu lah. Wakilannya. Ternyata apa PRW-nya nih? Oh, Masya Allah. Ada. Di rumah juga. Dulu dikasih contoh. Tapi kita doakan lah. Mudah-mudahan diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Pada para bapak, kalau kata bola, bapak 2 ibu 2 loh. Bapak 2 ibu 2. Maksudnya bapak-bapak ibu. Para bapak, para ibu. Sebenarnya kalau udah paham nggak usah bapak-bapak gitu ya. Sama para ibu, jangan para ibu gitu ya. Udah ada parah itu. Apa? Lebih parah. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, yang kalau kita hitung ya, jangankan banyak satu saja tidak bisa. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu nikmatallahi fala tuhsuha. Jadi kalau kalian mau menghitung nikmat Allah satu aja, di situ bahasa nikmatan satu nikmat, nggak bakal bisa menghitungnya. Apalagi nikmat yang diberikan oleh Allah sangat banyak, terutama nikmat hidup. Kalau hidup kan nggak bisa kemarin ya.
nikmat sehat. Hidup juga kalau nggak sehat mah kayak kemarin ketua DKM. Alhamdulillah ya, beliau sehat bisa kembali bulan. Kemudian ada nikmat hidup sehat, nggak ada iman, nggak ada Islam, nggak bakal mau kemari. Jadi kalau memang dianya ada nikmat sehat hidup, ada nikmat iman Islam, walaupun dia itu sakit, nggak peduli. Tapi boro-boronya sakit, yang sehat karena itu tadi yang mungkin belum mendapatkan nikmat iman dan Islam. Ya, kita doakan aja, nggak usah dihina, nggak usah dikucilkan, nggak usah dicemooh ya. Kalau nanti nggak tahu kan akhirnya, bisa jadi yang taat akhirnya jadi maksiat, justru yang maksiat jadi ahli taat ya. Gitu. Sehingga alhamdulillah kita bisa kumpul dalam rangka yang pertama tadi ya, pembukaan pengajian, walaupun sebenarnya pengajiannya malam Sabtu sama malam Ahad gitu ya, tapi ada sih malam Senin juga ya, bahkan luar biasa di sini mah hampir tiap malam. Yang jelas kalau agenda dari luar butuhnya kan 2 gitu ya. Nah kalau yang setiap malam ini lokal, tapi itu juga sama ya, ngaji. Nah, mudah-mudahan ya di dalam pembukaan ini jadi keberkahan ya, kemudian kemanfaatan pastinya. Dan insyaallah ini momen acara halal bihalal, insyaallah nanti sedikit saya paparkan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, juga sahabatnya maupun pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Apa itu halal bihalal? Baru nih masuk. Sebenarnya halal bihalal itu bahasa Arab, tapi di Arab itu nggak ada istilah halal bihalal. Ya, kalau di kita populer, bahkan jadi acara nasional ya. Suka di istana mereka suka ngadain halal bihalal. Memang apa itu halal bihalal? Ya, halal adalah saling menghalalkan atau saling melepaskan atau membebaskan dengan menghalalkan, dengan melepaskan, dengan membebaskan. Pokoknya nantinya mah kesimpulan halal bihalal itu saling menghalalkan, saling melepaskan, saling membebaskan atau saling memaafkan. Itu adalah halal bihalal. Nah kemudian tujuannya apa nih? Ya, halal bihalal ini bukan hanya di masjid-masjid ya, tapi kadang-kadang di musola, di sekolah, di kantor, terutama ya antar keluarga biasanya. Tujuannya alhamdulillah, kalau masalah dosa kepada Allah, insya Allah dengan proses Ramadan itu diampuni. Ya seperti dengan puasa, baginda Rasulullah bersabda, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan karena iman, artinya itu perintah Allah ya, meyakini, kemudian karena Allah, maka pasti baginya diampuni dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Bahkan dengan sholat tarawih ya, hampir sama redaksi hadisnya, cuma bedanya kalau puasa mah soma, kalau sholat tarawih mah koma gitu ya. Jadi Rasulullah bersabda, man koma Ramadana
di mana dua sahabat gufiro lahu mata kodam bin jabi mata akor, sama dengan ya. Cuma sekali lagi bedanya soma dengan koma. Jadi siapa orang yang qiyamul lail di sini ditafsirkan ya oleh para ulama maksudnya sholat tarawih karena di bulan Ramadan. Karena yang namanya qiyamul lail selain Ramadan itu nggak ada ya yang namanya tarawih. Jadi hanya ada di bulan Ramadan. Tapi sama dia karena iman dan karena Allah pasti itu juga diampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah tinggal sekarang dosa kepada sesama nih ya, baik itu antar murid dengan guru atau sebaliknya, tetangga sesama tetangga, saudara sesama saudara, dalam keluarga orang tua dengan anak atau sebaliknya, termasuk juga istri dengan suami atau sebaliknya, itu harus betul-betul saling memaafkan agar betul-betul nantinya sebagaimana yang sering kita ungkapkan minal aidin wal faizin. Emang ada minal aidin wal faizin. Jadi sebenarnya itu apa namanya secara maknanya ya Allah jadikanlah kami sebagai orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian dan tentunya beroleh kepada kemenangan. Yang itu tentunya diawali dengan pengampunan dari Allah dan tentunya dari sesama ya. Nah, berkenaan dengan saling memaafkan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah menuju kepada ampunan dari Tuhanmu yakni Allah juga surga. Wa samawati wal yang mana surga itu luasnya ini hanya menurut ayat ini seperti luasnya langit dan bumi. Padahal yang namanya surga itu nanti nih orang yang paling miskin aja di surga mah itu akan mendapatkan kapling 10 kali lipat dunia ini. Ini paling miskin. Bagaimana boleh kaya ya? Makanya jangan kecil hati, jangan pesimis. Memang justru mestinya tuh orang beriman mah mikirnya jangka panjang ke sana ya. Jadi jangan sempit hanya di dunia ya. Nah, ulidat lil muttaqin. Ini surga ya. Dan ampunan Allah pastinya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa umumnya kita mengartikan yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan larangan, betul? Tapi di sini ada sifat di ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Pertama nih, yang dimaksud bertakwa di sini yang akan dapat ampunan dari Allah dan juga surga adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya pastinya di jalan Allah, baik dalam keadaan Sempit. lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan yang kaya maupun miskin, baik dalam keadaan dia itu makmur atau sebaliknya gitu ya. Jadi benar-benar standar aja dia mah. Ya tentunya proporsional, kalau yang kaya maupun gede gitu ya. Yang miskin mah harus semampunya. Jadi jangan istilahnya mau sedekah nungguin kaya, yang kaya-kaya kan. Justru kalau punya kaya dan sedekah hanya bisa Allah. Nah kemudian wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua sifat orang yang bertakwa yang dapat ampunan dan surga Allah di sini adalah yang bisa menahan hawa, yang bisa menahan amarahnya, yang padahal dia mampu. Kenapa? Memang di atasannya
Sebenarnya kalau dibalas tak mampu, tapi benar-benar ditahan sama dia karena ingat inilah cara untuk meraih daripada ampunan dan surganya Allah. Kemudian yang ketiganya wal afina anin nas, dia memaafkan kepada manusia. Nah, baru itu. Kalau sudah begitu, dengan diimpah baik waktu lapang maupun waktu sempit, dengan dia menahan amarah, juga dia itu maafkan sama manusia. Maimun namanya ya, Maimun bin Mahron. Ada juga Mahron ya. Jadi Maimun bin Mahron. Ada juga yang mengatakan Maimun bin Mahron. Ada yang Maimun bin Mihron. Pokoknya mah depannya Maimun gitu. Lelaki, ini bukan perempuan itu ya. Nama Maimun perempuan lagi, lelaki. Emang Arab tuh begitu ya. Seperti tolak kan ya. Ada tanis, Borobudur misalkan perempuan lelaki itu. Ya. Nah jadi ini Maimun punya seorang pembantu ya, bahkan budak lah statusnya. Suatu ketika kedatangan tamu ya. Nah ini karena bergegasnya buru-buru nih si pembantunya itu, si budaknya itu ya, untuk menyuguhkan tuannya Maimun dengan tamunya tentunya. Ya waktu itu mau disediakan gulai. Tahu gulai ya? Ya tentunya kan gulai itu kalau masih hangat enak tuh. Nah begitu nyampe di tempat sajian itu ternyata gulainya tumpah. Coba, gulai masih panas, tumpah mengenai tuannya. Kalau kita kira-kira gimana? Kurang ajar, gitu ya. Pada saat itu Maimun juga udah kelihatan gak kata bermarah, tapi rupanya ini budaknya pintar. Dia bacakan ayat. Tuhan, bagaimana maksudnya daripada ayat wal kadhiminal ghaidh? Yang artinya orang yang bertakwa itu kalau pengen dapat ampunan Allah dan surganya itu kudu bisa nahan amarah. Akhirnya Maimun bin Mahron yang tadinya mau marah gak jadi marah. Ya, sekarang saya gak marah, tahan. Ini yang begini bakalan yang di akhirat ini seandainya Allah mau menyiksa juga nggak bakal disiksa. Karena Allah murka ya mesti disiksa nih. Kita juga insya kalau rajin kita nahan marah, pada kita mampu, itu nanti di sana juga aturan disiksa jadi enggak. Nah ternyata belum cukup sampai di situ. Itu pembantunya juga nanya lagi. Kemudian dengan selanjutnya itu gimana Tuhan maksudnya? Wal afina anas, dan maafkan sesama manusia, maksudnya gitu ya. Nah ternyata itu bukan sekedar ditahan amarah atau Maimun bin Mahron, tapi juga dimaafkan. Dimaafkan dia, sekarang kamu dimaafin. Ya. Kan sebenarnya Pak udah puas tuh. Tapi ternyata kata budak itu kemudian bagaimana nih dengan maksud ayat daripada yang terakhir itu wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah ternyata itu yang namanya budak Maimun bin Mahron bukan aja nggak dimarahin ya, bukan aja dimaafin, tapi dibebasin. Tuh dulunya mah memang berat ya, yang namanya nahan marah, memaafkan orang gitu ya. Ya kan kita mah biasanya balas-balasan. Orang pelit dipelitin, orang marah apalagi. Kalau ini yang tasawuf kan itu biasanya orang yang memutuskan sambung, orang yang pelit kasih ya, gitu mestinya. Orang marah tahan, gitu. Nah jadi itu di antaranya ya, kita yang diminta maaf kudu memaafkan. Memang ini lebih berat.
Tapi yang paling utama tentunya minta maaf. Karena kan kalau kita udah minta maaf, maka terlepas dia mau maafkan bukannya itu kan nanti urusan dengan Allah ya. Jadi yang paling utama minta maaf nih. Nah, berbicara tentang minta maaf, minta halalkan, minta bebaskan, ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw sayyid fal yatahalahu." Siapa orang yang ada padanya suatu kezaliman pada saudaranya, baik itu kehormatan yang sudah dirusak, yang sudah dihancurkan, awsain ataupun apapun. Nanti dalam riwayat hadis Muslim lebih lengkap ya. Kali ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Falyatahalahu, maka hendaklah ia minta halal daripada semua itu. Al-yawma, pada hari ini sekarang nih, min qabli ay alayakuna dinarun wala dirhamun, yang mana nanti pada hari nanti mah nggak ada dirham, nggak ada dinar, pokoknya nggak ada duit di sana. Jadi untuk menyelesaikan apa aja di sana nanti pakai amal, walaupun dia kaya nggak berlaku. Nah makanya kalau yang menzolimi itu punya harta, punya kebaikan ya, karena rajin ibadah di dunianya, itu dikasihkan nih kebaikannya nih kepada orang-orang yang pernah dizolimi. Si B, si C, dan satu sampai si Z ya. Nah kalau seandainya udah habis kebaikannya, sementara kezalimannya itu belum selesai, nah nanti keburukan yang dizalimi itu diberikan kepada yang menzalimi itu. Takut kurang paham ini aja ya. Pokoknya si Ani waktu di dunia pernah, ya ini dalam hadis riwayat Muslim kan itu, pernah dia itu umpamanya mencaci, pernah dia itu memfitnah, pernah dia itu memakan harta orang lain tanpa hak ya, pernah dia itu memukul, bahkan dia pernah membunuh, alhamdulillah, begitu dia. Tuh, nah karena banyak, walaupun dia umpamanya amal banyak juga, karena rajin sholat, rajin puasa, bahkan zakat, tapi sekali lagi karena kezaliman lebih banyak, itu habis. Nah makanya justru sekarang sebaliknya nih, keburukan yang dizalimi itu ditimpakan kepada dia. Makanya kalau sudah demikian tidak ayat lagi, sebab boro-boro kita nanggung dosa orang, betul, dosa sendiri juga. Nah karena ini jelas dia itu ditimpakan dosa sekian banyak orang, maka dia walaupun dasarnya tadi awalnya banyak membawa pahala sholat, pahala puasa dan zakat, tetap ujung-ujungnya masuk neraka. Alhamdulillah men. Nah segitu level kita ya. Bagaimana kalau pemimpin yang baik itu RT, awas RT RW lebih luas lagi, lurah, bangkit tinggi langit, camat, bupati, gubernur, terutama presiden se-Indonesia. Ayo, kezaliman nanti tanggung jawab gitu. Yang kayak saya emang gak mau jadi presiden. Ya memang sering gak ada ini. Iya. Nah itu ya. Nah makanya momen hal yang lain betul-betul ya dari hati yang tulus. Ya nanti terutama ketika kita musafah, ya salaman itu benar harus dari hati yang paling dalam ya. Mohon maaf lahir dan batin, saya juga kesempatan ini ya. Seolah semuanya kita bisa memaafkan. Dan tentunya ini alhamdulillah nih dengan halal bihalal keluar dari dosa kepada Allah ya. Ternyata kepada sesama juga kita udah
dimaafkan gitu ya. Nah ini harus betul-betul dijaga ini. Jadi jangan hanya lebaran doang tuh akur, kesononya kumat lagi. Jadi mobil lebaran doang ya selamat, saling maafkan. Besoknya malah sana ribut lagi aja. Ada sih kayak gitu. Enggak ya sebenarnya di Belanda. Nah, jadi memang harus istiqomah ya. Ya terutama kita ibadah juga tuh mestinya mah Ramadan itu karena memang training ya, mestinya di bulan selanjutnya terutama Syawal ini harus ada peningkatan yang minimal kayak istiqomahan. Nah berbicara istiqomah nih, ya sekali lagi baik itu dalam hal ibadah maupun dalam menjalin tali persaudaraan ya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah atau Allah adalah Tuhan kami, dengan artian dia itu beriman, tentunya dengan konsekuensinya. Kemudian tsumma istaqamu, istiqomah. Istiqomah itu benar-benar ya continue lah kata bahasanya ya. Bahkan ada hadis saking beratnya istiqomah itu Rasul bersabda al-istiqomah min al-karomah. Yang namanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Padahal yang namanya karomah ini jangankan 1000, satu juga sulit, sebab ini hanya diberikan kepada para wali. Tapi ternyata kalau kita bisa istiqomah dalam kebaikan, insya Allah itu akan lebih daripada 1000 karomah. Nah, selanjutnya ayat bagaimana nih jaminannya orang yang istiqomah setelah beriman? Para maupun alaihim, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir bagi mereka, bahkan walahum yahzanun, nggak akan pernah ada rasa sedih sedikit pun. Nah, ini bedanya apa nih? Takut sama sedih. Dalam tafsir Jalalain ya, ketika menjelaskan surat Fussilat berkaitan dengan istiqomah. Jadi pengertian takut mah yang akan dihadapi setelah kematian. Jadi ke sana. Jadi enggak takut lagi neraka apa gitu ya. Bukan berarti sombong ini mah, karena memang udah ada jaminan, sudah diperlihatkan, sudah ada janji malaikat itu tenang. Pokoknya mah surga. Jadi orang kalau udah digambar surga, sakit yang katanya sakaratul maut itu lebih daripada 300 pedang, maka seperti disayat-sayat, itu nggak ada rasanya. Makanya jangan aneh kalau ada orang sakaratul maut wafat senyum gitu ya, karena digambar surga. Dan pengertian daripada sedih di sini maksudnya mah yang ditinggalkan ini nggak belang, ya, dia seperti keluarga, anak, istri termasuk harta. Jadi nggak melotot hari ini kadang ada yang tinggal melotot, mungkin berat ya. Iya, terutama mungkin karena bapaknya bininya muda gitu ya, tinggal gitu ya. Iya, terus rumahnya bagus, waduh katanya ya. Nanti kalau saya mati bini saya ini masih muda ditinggal sama berondong, waduh tempat rumah saya yang bagus, kamar yang indah itu ditempatkan mobil gondrong. Jadi nggak berlawan nih, sebab sekali lagi semuanya itu udah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pengajian berhubungan ya, karena setengah 10 udah beres. Ada waktu kurang lebih 15 menit lagi, udah segini aja lah. Yang penting ngomong maaf ya, berkah. Sekali lagi ya, mudah-mudahan khusus saya kita dapat semua benar-benar saling memaafkan, dan saling memaafkan ini bisa menumbuhkan silaturahmi dan jaga silaturahmi ini ya sebagai bentuk atau bukti istiqomah kita. Insya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum